Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Membuka mata atas pentingnya pendidikan. Bagi seluruh generasi penerus bangsa, karena mereka memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Tumbuh cerdas dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, memperoleh kehidupan lebih baik di kemudian hari. Universitas Terbuka hadir mewujudkan beragam mimpi anak negeri dari berbagai penjuru Nusantara melalui PTJJ sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All. Apa kabarnya UT listener? Semoga makin semangat hari ini. Masih semangat untuk belajar juga, karena hari ini ada materi yang akan dibahas oleh narasumber saya di tutorial radio. Buat teman-teman dari Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga yang sedang belajar mata kuliah pemeliharaan dan pengamanan arsip, udah hadir di studio Bapak Aulia Nurdiansyah SPDMA. Halo Pak, selamat bergabung. Halo Mbak Ica. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Mbak Ica gimana? Baik, alhamdulillah. Udah berapa nih yang bolong nih puasanya nih? Kebetulan sudah datang tuh tamu bulanan ya, seperti biasa. Tapi Pak, kita akan membahas topik hari ini, strategi dan teknik pemeliharaan dan pengamanan arsip. Benar ya Pak? Betul. Oke, ini menarik banget. Sebelum kita membahas topik hari ini, boleh disapa mungkin mahasiswanya yang sedang menyimak di rumah ataupun dimanapun. Oke, untuk semua UT listeners ya namanya. Untuk semua UT listeners dimanapun kalian berada, dan khususnya mahasiswa, mahasiswi program studi pengolahan arsip dan rekaman informasi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap semangat, tetap bisa fokus ya, meskipun ini di siang hari ya Mbak ya. Betul. Jam 1, waduh kalau bisa sama es campur mungkin sambil enak kali ya. Mohon maaf masih puas. Oh gitu, oke. Jadi untuk memfokuskan kegiatan ini mungkin ya mungkin nyambi-nyambi apalah ya gitu kan. Karena ini juga nyambi-nyambi bikin kue lebaran mungkin. Betul, itu kan karena sudah mulai mendekati ya Mbak ya. Iya benar. Nah, terima kasih Pak tadi atas sapa-sapaannya buat UT listeners hari ini. Pak, langsung aja kita mulai membahas materi pada hari ini, boleh ya? Ini tentang strategi pemeliharaan dan pengamanan arsip. Ini Bapak bisa sedikit jelaskan dulu nih Pak, apa saja sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini Pak? Oke, jadi seperti yang saya sebutkan gitu kan, minggu lalu itu kita membahas program pertama kita tentang konsep pemeliharaan dan pengamanan arsip. Jadi kemarin juga kita sudah membahas bahwa pada mata kuliah ini kita akan membuat 4 program untuk tutorial radio itu sendiri ya Mbak ya. Jadi ini itu merupakan program kedua dari 4 itu. Yang pertama yang kemarin tadi saya sebutkan itu merupakan konsep dan pemeliharaan pengamanan arsip gitu. Nah ini program yang kedua kita akan membahas strategi dan teknik pemeliharaan dan pengamanan arsip sendiri. Untuk program ketiga keempat kita rahasiakan dulu kali ya, karena biar ada elemen surprise. Oh gitu. Ini menarik juga ya materi-materi yang akan dibahas pada siang hari ini Pak. Tapi sebelumnya Pak Aulia, saya mau tanya dulu, apa sih maksud dari pendekatan umum pemeliharaan dan pengamanan arsip Pak? Oke. Jadi sebelumnya mungkin pemaparan ini ya Mbak ya, kita itu tidak akan lebih jauh yang ada di modul dengan kode ASIP 4320 pada modul yang kedua dan juga ketiga. Jadi di sana ada 4 kegiatan belajar untuk modul yang kedua, dan untuk modul yang ketiga itu ada 3 kegiatan belajar kalau tidak salah gitu kan. Jadi dipastikan saja baca dulu saja untuk lebih memperdalam ya. Jadi tadi disebutkan pengetahuan umum. Jadi untuk pendekatan umumnya, seperti yang kita ketahui, ruang lingkup yang sendiri pemeliharaan pengamanan arsip di sini kan ada 2 ya Mbak ya. Ada yang elektronik dan juga non elektronik. Jadi yang kalau kita ketahui itu arsip yang non elektronik itu kertas, buku, peta dan gambar ataupun rancangan bangunan,
foto itu bisa disebut elektronik ya, foto digital, audio digital, video digital ataupun surat elektronik itu termasuk arsip elektronik. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apa sih pendekatan pemeliharaan dan pengamanan? Jadi agar pemeliharaan dan pengamanan arsip khususnya ini yang non elektronik dilakukan secara efektif dan efisien, semua orang yang terlibat dalam pengolahan arsip harus berbagi tanggung jawab, Mbak. Jadi di mana dalam pengolahan yang itu, yang pertama ini harus ditempatkan, ditangani dan diperiksa dan atau disajikan dengan cara yang meminimalisir resiko kerusakan serta memperhitungkan ukuran, bentuk dan kondisi fisik arsip itu sendiri. Yang kedua, ditempatkan, ditangani, diperiksa dan disajikan di lokasi yang aman serta terjamin. Yang ketiga, bila mana dipindahkan nih, kalau misalkan ada kegiatan atau apapun, itu harus hati-hati karena kan yang seperti yang ketahui arsip itu kan banyak yang sudah rapuh ya untuk dari sisi fisiknya. Dan yang keempat, ditempatkan, ditangani, diperiksa dan disajikan dalam kondisi pemeliharaan dan pengamanan arsip yang sesuai. Misalkan nih, menghindari daerah dengan suhu kelembaban yang cukup tinggi gitu kan, karena misalkan arsip yang dari kertas itu kan yang mudah kalau misalkan terlalu lembab antar jamuran gitu. Nah itu harus kita hindari gitu kan. Ataupun terlalu panas ataupun juga terkena sinar matahari langsung itu juga sebisa mungkin jangan gitu. Jadi perlakuan yang layak diberikan kepada setiap arsip, seperti arsip yang perlu ditarik sementara. Jadi yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan ada kegiatan administrasi nih gitu kan, oke, arsip ini dibutuhkan, nah ditarik nih kan gitu kan sama yang berhak gitu. Nah itu kita harus pantau juga bagaimana sih mereka melakukan tindakan terhadap arsip ini. Jadi tidak semena-mena gitu kan. Nanti mungkin dijelaskan ada untuk penggunaan ataupun pengolahan arsipnya itu tidak boleh menggunakan pulpen, Mbak. Jadi sebisa mungkin hanya menggunakan pensil saja gitu. Karena ya seperti yang kita ketahui, tinta itu kan akan merusak. Dari salah satu jenisnya itu arsip kertas itu akan mudah rusak. Salah satunya dengan tinta gitu, Mbak. Jadi tidak semua arsiparis itu dapat mengelola arsip yang ada ya, Pak? Betul, Mbak. Jadi kalau misalkan kita tadi saya singgung itu semua teman-teman arsiparis nanti ataupun calon arsiparis itu akan diberikan tanggung jawab seperti kita deh. Saya di prodi itu kan jadi apa ya? Jadi pengolah ya, itu media sosialnya dari prodi sendiri. Jadi ada tugas khususnya lah gitu. Jadi tidak semua orang itu arsiparis itu ya bebas gitu melaksanakan apa saja, itu tidak benar, Mbak. Jadi ada tugas-tugas pokok khusus gitu, karena ya balik lagi seperti yang ketahui arsiparis itu khususnya di lembaga kearsipan untuk SDM-nya tidak banyak, Mbak. Tidak banyak. Jadi kalau misalkan itu juga menjadi salah satu faktor kenapa sih diberikan tanggung jawab ini gitu, Mbak. Jadi salah satunya deh, kenapa sih harus dipilih salah satu yang bertanggung jawab gitu. Yang pertama itu penilaian kembali arsip yang memiliki nilai guna. Jadi ketika mbaknya diberikan tugas untuk menilai arsip daftar hadir pegawai misalkan, mbak yang bertanggung jawab gitu di situ. Jadi kita mbak tahu ini benar atau tidaknya, ataupun ada kendala atau kerusakan apapun, itu kan mbak sudah diberikan tanggung jawab lah gitu kan, wewenang untuk itu. Dan juga yang kedua ini membuat keputusan akhir berdasarkan penilaian konservasi kerusakan kalau misalkan ada gitu kan. Nanti kalau misalkan dalam blueprint pengembangan UT misalkan, bangunan UT kalau misalkan ada yang rusak, itu kan harus ada arsiparis yang bertanggung jawab gitu, Mbak. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan, nanti ada arsiparis yang mendampingi dalam penggunaannya gitu kan. Jadi untuk apa sih? Jadi tidak adanya tindakan lebih untuk nantinya itu kalau misalkan rusak gitu kan. Nanti akan ada yang bertanggung jawab gitu kan. Entah itu kalau misalkan itu duplikasinya itu nggak masalah gitu kan. Jadi yang aslinya ada. Jadi untuk yang duplikasinya juga tetap dijaga juga gitu kan. Takutnya kan yang aslinya rusak dan tidak bisa diselamatkan, tetap ada yang duplikasinya gitu, Mbak gitu. Jadi untuk kenapa sih seseorang itu
tidak semua orang itu dapat mengolah semua arsip gitu, Mbak. Oke, seperti itu. Nah, kita break dulu sejenak nih ya, Pak Aulia. Boleh. Tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. At Universitas Terbuka, tradition and innovation go hand in hand. As the first distance education institution in Indonesia, Universitas Terbuka was established to provide access to higher education for all Indonesians living across the country. Financial and geographical issues, as well as infrastructure challenges, were among the background to establish a massive open education system. Development of higher quality and more efficient infrastructure has significantly driven Universitas Terbuka to move forward. The development of user-friendly technology and the spread of mobile technology in rural areas have made a dramatic impact on the features of services and the characteristics of students. Having been promoted as the Cyber University of Indonesia, Universitas Terbuka has entered the new era of Industrial Revolution 4.0 by increasing the quality of learning services, infrastructures, and human resources. In doing so, Universitas Terbuka fosters and maintains effective strategic partnerships with domestic and foreign institutions. As a pioneer of distance learning in Indonesia, Universitas Terbuka was appointed to lead the establishment of the Indonesia Institute of Cyber Education, or ICE Institute. This institution is a regulatory agency to set standards in the distance learning. Recent improvements were carried out to provide meaningful learning services and opportunities, which include year-round registration system, pre-seasonal programs, learning clinic, modern curriculum design, enriched learning materials, interactive digital learning materials, guided e-learning that includes online tutorials, web-based tutorials, e-lecturing and e-seminar, online examination and online proctoring, employability skills training, and improve quality assurance system. The main goal of the initiative is to improve student academic performance. Universitas Terbuka believes that constant regulatory and technological changes have created an increased focus on effective governance and quality. External reviewers and auditors, including the International Council for Open and Distance Education, ICDE, are frequently invited to provide an independent and high level of rigorous scrutiny to all aspects. In addition, through continuous research and innovation, on its way to advocate for the global open education movement, Universitas Terbuka will become a globally respected open distance learning institution.
yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. Empat 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi, UT mengembangkan berbagai aplikasi. Semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ecosystem. Dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. UT menerapkan standar yang tinggi untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar. Dengan demikian, para mahasiswa dimanapun mereka berada diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Jejaring kerjasama yang kuat membuat UT menjadi institusi yang semakin berkembang, maju, besar, dan terpercaya. Station for all. Buat kamu nih UT listeners yang ingin bertanya ke Pak Aulia tentang topik strategi dan teknik pemeliharaan dan pengamanan arsip, bisa melalui Instagram kita, bisa DM di @radio.ut atau WhatsApp di 081210392726 atau langsung aja komen di Universitas Terbuka TV di YouTube kita. Well, sekarang balik lagi ke Pak Aulia nih, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk lembaga kearsipan, Pak. Ada nggak sih, Pak, ketentuan dalam penyimpanan arsip secara fisik? Ya, khususnya dengan fisik lah ya, gitu ya. Idealnya gitu kan. Ada beberapa ketentuan dasar penyimpanan arsip yang perlu diterapkan oleh ya tadi khususnya lembaga kearsipan gitu kan. Untuk arsip fisik, yang pertama nih, ruang yang cukup harus tersedia untuk penyimpanan arsip permanen dan aman, karena seperti kita ketahui
Kalau arsip permanen ini kan disimpannya ya selama-lamanya, yang namanya juga permanen gitu kan. Selama itu dibutuhkan ya akan disimpan gitu. Yang kedua, semua tempat penyimpanan arsip sementara ataupun permanen harus aman dan terjamin untuk meminimalisir resiko pencurian serta kerusakan yang membahayakan. Jadi karena ya seperti kita ketahui lah ya, banyak kasus-kasus kehilangan arsip ataupun ya kerusakan lah. Seperti yang kita tahu kemarin ada kebakaran tuh di gedung Mahkamah Mahkamah Konstitusi Pak, tentang itu kan kasus itu gitu kan. Nah itu tuh sebisa mungkin seharusnya ruangan arsip itu kedap kebakaran gitu kan. Kalaupun tidak kedap ya mungkin harusnya ada alat untuk cepat memadamkan api gitu kan, entah itu air, entah itu nggak make sense banget gitu ya harusnya gitu kan. Jadi kayak tadi misalkan akses tadi kebakaran, terus juga yang kedua aksesnya sendiri ke tempat penyimpanan arsip harus dikontrol Mbak. Jadi tadi sebutkan yang bertanggung jawab terhadap arsip itu ya tidak semua orang, tapi hanya orang-orang tergerintir gitu kan. Jadi kita bisa tahu si arsip ini akan terkontrol gitu kan, masuk keluarnya, siapa yang pinjam, siapa yang menggunakan, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Terus selanjutnya nih, jalur akses harus dilengkapi dengan pintu atau hambatan yang kuat dan sistem penguncian yang memadai. Jadi kalau misalkan arsip yang sangat vital ataupun yang sangat bernilai tinggi lah gitu kan, sebisa mungkin ya ditempatkan yang sangat aman gitu, tidak mudah ya hanya tergelintir lah orang yang bisa masuk ke sana gitu kan. Dan yang keempat nih, tempat penyimpanan arsip harus dipatroli secara berkala. Karena kan kita tidak tahu nih gitu kan, siapa sih yang datang misalkan subuh gitu kan, ternyata arsip tentang pendirian UT nih hilang gitu kan, terus dijual di black market kan, kita kemana? Nggak ada yang tahu kan gitu. Terus selanjutnya nih yang kelima, tempat penyimpanan arsip harus dilengkapi dengan sistem alarm keamanan yang sangat sensitif gitu kan. Ya kalau misalkan kita lihat film Mission Impossible gitu ya, kalian itu yang paling terlihat sangat sulit untuk masuk ke itu ya. Sebaiknya sih idealnya gitu kan, ruangan arsip seperti itu gitu kan, yang ada laser-laser, jebakan-jebakan ya, terus ya ada satpam yang 24 jam yang ganti-gantian gitu. Terus selanjutnya, semua tempat penyimpanan arsip sementara ataupun permanen harus terstruktur dan cukup kuat untuk menahan kondisi cuaca buruk serta perusakan skala kecil atau serangga berbahaya. Ya seperti yang kita ketahui, karena arsip itu kan ringkih ya Mbak ya, apalagi yang berbentuk fisik kertas gitu ataupun ya blueprint yang dulu misalkan dari plastik. Ya kalau misalkan plastik kita kena panas mengkerut. Betul. Kertas kering rapuh, kesenggol dikit hancur gitu kan. Nah itu ya sebaiknya tempat penyimpanan arsip itu di situ salah satunya harus kuat juga gitu. Yang terakhir nih, kondisi lingkungan di daerah penyimpanan arsip permanen ataupun sementara itu harus dikendalikan dengan hati-hati Mbak, dan diatur untuk mengurangi ancaman. Jadi kalau misalkan ada banjir, ada gempa, ya sebisa mungkin tempat penyimpanan arsip itu harus itu kuat lah. Entah itu teknik-tekniknya dengan menggunakan filling kabinet yang sangat kuat gitu kan, untuk misalkan tahan gempa, ataupun ya pengaturan suhu agar tidak lembab gitu, ataupun ya dengan cara-cara yang sesuai dengan arsipnya itu sendiri gitu Mbak. Oke. Nah, kalau untuk proses pemeliharaan dan pengamanan arsip ini, apakah ada landasan hukum atau undang-undang yang mengatur kegiatan ini nih? Iya, sangat ada Mbak. Jadi untuk kegiatan arsip sendiri itu tidak lekang dari undang-undang, tidak lekang dari waktu lagu itu. Nah itu tuh, jadi kayak misalkan nih ya, kita buat arsip kayak sekarang deh. Nanti saya akan membuat arsip nih di sini, karena saya telah mengikuti kegiatan tutorial radio misalkan. Nah itu tuh dalam undang-undangnya sudah jelas. Jadi kapan, siapa penciptanya, di mana penciptanya gitu kan. Kalau misalkan kita balik lagi ya ke undang-undang berapa sih yang mengatur? Yang pertama nih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ini yang baru ya, pasal 4 tentang kearsipan, di mana di situ ada
tertera tentang kepastian hukumnya sendiri gitu kan. Kedua, keautentikan dan kepercayaannya gitu kan. Yang ketiga, keutuhannya, asal usul, aturan asli, keamanan dan keselamatan, keprofesionalismenya, keresponsifannya, keantisipasiannya, terus akuntabilitas, kemanfaatannya, aksesnya gitu kan. Dan yang terakhir, kepentingan umum. Di situ sudah diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 itu bagaimana dan harus apa, do or done-nya gitu kan. Terus ada juga PP nomor 28 tahun 2012. Di situ tentang pasal 40-nya, di mana di situ tentang arsip dinamis. Nomor 41 tentang arsip aktif, dan nomor 44 itu tentang arsip inaktif, tentang pelaksanaan nomor tadi Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 gitu. Selanjutnya ada lagi nih Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia, atau nanti kita singkat jadi Perka-Anri nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan dinamis. Yang keempat nih, Perka-Anri nomor 30 tahun 2011 tentang pedoman penggunaan kertas untuk arsip atau dokumen yang permanen. Yang kelima, Perka-Anri nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman preservasinya. Lalu nomor 20 tahun 2011 juga tentang standar elemen data arsip dinamis dan statis dalam penyelenggaraan sistem informasi kearsipan nasional. Dan selanjutnya nomor 18 masih tentang Perka-Anri nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara pembuatan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga. Selanjutnya nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi kearsipan. Jadi itu kurang lebih ya Mbak ya. Jadi sebagai seorang arsiparis ataupun calon, jadi harus dapat menyesuaikan peraturan yang ada, Perka-Anri yang sudah ada dengan kebijakan yang ada di instansinya masing-masing. Jadi tidak merugikan satu dan lain pihak lah gitu. Jadi harus win to win solution lah gitu Mbak. Karena memang ini adalah arsip ini merupakan ingatan atau memori gitu ya Pak ya, dalam pemersatu bangsa. Betul. Nah kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Foto Mas Wawi, ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean iki dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Tom, mau kemana toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Tom. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835-EE3-KB00-2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara.
UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Maka yang namanya e-learning kalau kita kembangkan, classroomless, borderless akan terjadi. Tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi batas negara, maka pendidikan tinggi harus kita lakukan satu perubahan yang mendasar. Pada saat kesempatan ini yang sudah memanfaatkan peluang semacam itu, hanya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali hanyalah Universitas Terbuka. Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan mendorong wajib sampai kuliah, Universitas Terbuka telah melakukan berbagai terobosan sehingga mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi terkini, beragam fasilitas belajar, baik yang sinkronus maupun yang asinkronus dikembangkan dengan melibatkan pakar-pakar teknologi pendidikan dan media di tanah air. UT terus berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui digital learning ecosystem. Berbagai produk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. UT seringkali dijadikan kiblat oleh para mitra dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran. Beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya 1. Workshop tugas atau assignment workshop. 2. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 3. Penyediaan aplikasi pemantauan kegiatan pembinaan, minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa. Inovasi pada bidang daya jangkau adalah pendirian Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute yang merupakan marketplace pembelajaran daring di Indonesia. UT terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan. Saat ini, UT tengah membangun gedung Profesor Setiadi di UT Pusat, pembangunan gedung UPBJJ UT Denpasar, Makassar, Palembang, Tarakan, Surabaya, Palu, Mataram, serta melengkapi fasilitas untuk Smart Campus di beberapa UPBJJ. Sebagai pionir perguruan tinggi jarak jauh, pengakuan masyarakat terhadap UT dibuktikan dengan beberapa prestasi, yaitu sebanyak 9.436 alumni Universitas Terbuka lolos pada CPNS 2020.
pemerolehan For All masih bersama saya Marisa Riana di Tutorial Radio, dan juga dengan narasumber saya nih ada Pak Aulia Nurdiansyah SPDMA. Betul. Pak Aulia, kita lanjut nih pembahasannya tentang strategi dan teknik pemeliharaan dan pengamanan arsip. Pak, strategi yang tepat dalam pemeliharaan dan pengamanan arsip non elektronik tuh yang seperti apa sih, Pak? Oke, mungkin ada beberapa strategi yang mungkin harus atau idealnya lah ditempatkan atau diperhatikan oleh teman-teman arsiparis ataupun calon arsiparis gitu kan. Yang pertama, gedungnya sendiri atau membangun fasilitas penyimpanan yang harus aman gitu, Mbak. Titik awal dalam pengembangan strategi untuk memelihara dan mengamankan arsip itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, Mbak. Di mana untuk menjamin bahwa gedung penyimpanan arsip ini memenuhi ketentuan-ketentuan untuk menyimpan arsip dengan aman gitu, Mbak. Mungkin salah satunya gitu kan, kriterianya yang pertama itu tidak dekat dengan fasilitas militer gitu, Pak. Karena kan kita tidak tahu juga kan akan ada peluru nyasar kah atau apakah gitu kan. Yang kedua itu tidak terlalu dekat dengan industri kimia juga, karena kan kita ketahui bahwa yang kita gunakan ini khususnya kalau misalkan yang fisik itu kertas itu mudah ringkih lah pokoknya. Itu salah satu jenis material yang sangat mudah hancur ataupun mudah terkena jamur ataupun yang lainnya gitu kan. Dan juga sebaiknya untuk gedungnya sendiri jauh dari sungai ataupun danau, karena kita tidak tahu akan bencana yang akan ada gitu kan. Dan juga jangan berada di terlalu pinggir itu kali ya, takutnya longsor juga gitu. Pinggiran-pinggiran wilayah lah gitu kan, pulau atau gimana gitu kan. Yang kedua itu idealnya tidak ada ruang bawah tanah, Mbak. Karena kan ya mungkin untuk beberapa gedung mungkin ya akan ada untuk penyimpanan di bawah tanah gitu kan arsip. Tapi kan kalau misalkan kenapa kita tidak menyarankan itu, karena untuk pengaturan suhunya sendiri agak sedikit sulit, Mbak, kalau misalkan di bawah tanah ya gitu kan. Yang selanjutnya, bangunan berada di atas daerah yang agak lebih tinggi gitu, Mbak. Karena kan untuk meminimalisir banjir gitu, kalau misalkan kegiatan banjir itu berarti arsip kita akan berada di atas lah gitu kan. Jadi tidak pas kena banjir terendam hancur juga gitu kan nanti arsip kitanya gitu kan. Selanjutnya, gedung hanya memiliki satu pintu kalau bisa. Satu pintu masuk, satu pintu keluar, karena kita bisa melihat nih siapa yang datang, lalu siapa yang akan mengakses arsip yang kita miliki gitu kan. Jadi kita bisa mengkoordinir ataupun mengontrol siapa sih yang datang gitu kan. Selanjutnya, jendela harus dilindungi gitu kan. Maksudnya kenapa? Ya kita kan tidak tahu gitu kan, entah dari hama, entah dari serangga, ataupun ya mungkin sisi manusianya mungkin bisa lewat jendela gitu kan. Jadi sebisa mungkin jendela pun tetap diberikan ya kalau bisa ya kerangkeng lah gitu kan. Ya kalau enggak ya mungkin untuk menghindari dari sinar ultraviolet dari sinar matahari ya kita bisa menggunakan tirai kali ya. Jadi si cahaya tidak langsung masuk dan menyinari arsip yang kita miliki gitu kan. Terus yang kedua nih, selain dari gedung juga rak penyimpanan. Mungkin ya sebagian yang kita ketahui rak yang estetis ya rak dari kayu misalkan, biar lucu gitu kan, biar keren gitu. Tapi sebaiknya untuk arsip sendiri yang dari besi, Mbak. Kayak filling cabinet gitu kan. Jadi yang mungkin yang roll, yang filling cabinet itu bisa menjadi salah satu rak yang kita rekomendasikan, karena ya seperti yang kita ketahui itu sudah ada disaster manajemennya itu dari gempa, itu mereka udah tahan gempa. Jadi kalau misalkan ada gempa, rak ini akan kuat gitu. Kalau misalkan tertimpa bangunan gitu itu kuat gitu, Mbak gitu. Dan juga si rak ini jangan disimpan terlalu mepet, menempel ke dinding itu jangan gitu kan, karena seperti yang kita ketahui dinding kan langsung terkena sinar matahari dari luar gitu kan, nanti lembab, si raknya nanti yantar rusak juga lah gitu kan, nanti lembab juga ke raknya gitu. Dan juga si rak ini itu jangan langsung menempel ke lantai.
Jadi ada celahnya sendiri. Ada jarak. Ya minimal kalau secara standarnya itu ada 15 cm lah. Jadi kayak ada ya mungkin balok kayu untuk penyanggahnya sendiri gitu kan. Nah itu agar ya minimalisir juga kerusakan yang diakibatkan. Ya mungkin kalau daya lantai suhu kali ya, agak dingin, kalaupun panas itu bisa terkendali gitu. Selanjutnya itu dari box arsipnya sendiri gitu. Jadi untuk box arsip jangan menyimpan arsip itu seluruh ukuran itu di box yang sama. Waduh saya nggak bawa sih ya box-boxnya. Ada sih sebetulnya di ruangan, tapi ya mungkin nantilah ya. Nanti kan masih ada 2 dan 3 lah gitu. 3 dan 4. Lain waktu mungkin nanti saya bawa lah ya gitu. Jadi ada box-box khusus untuk arsip-arsip tertentu. Jadi misalkan kalau misalkan kita sebut apa ya, ijazah kali. Ijazah ya jangan di box yang gede juga. Nanti kan ada ruang entar si boxnya cuman gede, boxnya gede, arsipnya cuma 1 kan sayang juga. Maksudnya ya tempatnya ntar juga takutnya ada udara yang masuk dan mudah ya lembab juga gitu kan. Jadi sesuaikan arsip dengan boxnya gitu. Selanjutnya pembungkus arsip seperti yang Mbak ketahui mungkin laminating. Nah itu salah satu pembungkus arsip yang mungkin yang kita tidak rekomendasikan gitu kan. Seperti pertemuan kemarin sudah saya jelaskan kenapa arsip jangan dilaminating, nantinya akan rusak karena menempel di plastiknya gitu kan. Jadi ya mungkin salah satunya kita merekomendasikan untuk pembungkusan arsip sendiri untuk yang ukuran mungkin A4 itu kita ada sebut enkapsulasi. Itu hampir sama tapi si arsipnya tidak ikut dipanaskan dengan plastiknya. Jadi untuk enkapsulasi itu dipanaskannya hanya di pinggirannya saja. Jadi tidak kena langsung ke arsip atau berkas yang kita miliki gitu. Itu pembungkus. Selanjutnya ya di sini selain dari suhu, udara dan di sini pun kebersihan itu harus dijaga, Mbak. Karena kan kita tidak tahu, makanya tidak semua orang itu boleh masuk ke ruang arsip. Ya, salah satunya di sini untuk pengelolaan kebersihannya sendiri gitu kan. Selanjutnya penanganannya gitu kan. Tadi disebutkan bahwa tidak semua arsiparis khususnya ataupun orang yang akan menggunakan itu dapat menggunakan seluruh arsipnya karena semua staf itu khususnya arsiparis itu memiliki kesadaran atau apa ya nilai yang ada terkandung dalam arsipnya itu sendiri gitu. Jadi tidak sembarangan orang, tidak sembarangan perilaku yang bisa itu. Jadi tadi sudah saya spill sedikit, tidak sebaiknya tidak menggunakan pulpen. Jadi sebaiknya menggunakan pensil yang mudah dihapus gitu Mbak, untuk misalkan kita ijazah ingin dicoret-coret misalkan gitu kan. Ada kalau misalkan kita pakai pensil kan bisa dihapus gitu kan karena tidak terlalu dalam dan tidak menyerap ke medianya itu sendiri gitu. Ya, akhirnya nanti akan merusak si media ataupun informasi yang ada dalam arsip yang kita miliki gitu Mbak. Terus yang ketujuh, kesiapsiagaan bencana. Jadi ya seperti yang kita ketahui sih Mbak ya, karena kita itu kan Indonesia termasuk dalam ring of fire. Nah, jadi entah itu gempa, entah itu gunung meletus, angin puting beliung gitu kan, kita tidak tahu gitu kan kapan dan ya yang akan terjadi amit-amit gitu kan sebetulnya gitu. Tapi sebagai seorang arsiparis ataupun calon arsiparis, kita itu harus mempersiapkannya sebelum itu terjadi gitu kan. Hal ini akan memungkinkan staf ataupun arsiparis ini bisa tahu gitu Mbak. Misalkan gitu kan akan adanya banjir atau air bah gitu kan. Oh, karena kita sudah mempersiapkan itu karena ini rawan banjir, misalkan daerah itu rawan banjir. Jadi kita sudah tahu nih apa saja sih perilaku-perilaku yang akan kita lakukan terhadap arsip kita. Misalkan karena misalkan arsip itu sudah masuk filing kabinet, kita kunci rapat-rapat. Kita kunci rapat-rapat jadi air tidak bisa masuk. Kalau misalkan itu filenya elektronik misalkan itu ya sudah kita tarik aja, misalkan audio ya kita pindahkan aja ke lantai teratas misalkan kalau itu misalkan banjir ya Mbak ya. Jadi
elemen utama gitu yang misalkan untuk kesiapsiagaan bencana ini, elemen utama yang harus kita lakukan itu yang pertama penilaian risiko, yaitu menilai bahaya bagi bangunan atau khazanah arsip sendiri. Jadi ya kita melihat apakah di sini rawan banjir, rawan gempa, rawan longsor. Jadi kita sudah tahu gitu Mbak. Yang kedua pencegahannya. Nah ini setelah kita tahu kendala-kendala ataupun rawan apa di mana kita mendirikan bangunan arsip ini, kita harus tahu langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan gitu kan untuk ya minimal ya meminimalisir untuk kerusakan dari arsip kita yang miliki gitu kan. Yang ketiga itu kesiapan, yaitu detail dari rencana itu sendiri gitu. Yang keempat respon kita. Jadi setelah misalkan banjir nih, oh ya berarti kita harus responnya seperti apa ya, misalkan kita keringkan dulu lah misalkan kalau ada arsip yang basah gitu kan, terus jemur untuk beberapa saat, lalu kita misalkan hair dryer misalkan bila diperlukan gitu. Itu responnya. Yang ketiga yang terakhir mungkin pemulihannya, yaitu kalau misalkan ada arsip yang tadi banjir, rusak, robek, kita sudah tahu nih bagaimana sih restorasinya gitu. Dan yang untuk mungkin arsip elektronik, strateginya ya mungkin karena kita ketahui arsip elektronik ini mudah diduplikasi, mudah digandakan, dimanipulasi. Ya mungkin sebagai kita arsiparis salah satunya mungkin dengan refreshing. Apa itu refreshing? Itu menyalin informasinya tanpa mengubah isinya gitu. Jadi ke media yang lain tanpa mengubah apa isi datanya. Yang kedua itu migrasi media. Jadi kalau misalkan kita dulu nih menyimpannya di piringan hitam, di disket gitu kan, itu kalau misalkan sudah sulit untuk membacanya, kita migrasikan, alih mediakan gitu kan ke, ya mungkin sekarang kita di cloud mungkin kita bisa upload, kita bisa simpan di penyimpanan yang mungkin lebih aman untuk yang arsip elektronik ini tanpa mengubah informasinya gitu ya. Seperti itu mungkin Pak strateginya. Oke, itu tadi strateginya ya. Nah, ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir, ada nggak sih Pak teknik pemeliharaan dan pengamanan arsip Pak? Tadi kan saya sebutkan ada arsip elektronik dan juga arsip non elektronik. Jadi untuk yang arsip non elektronik sendiri itu ada itu dengan penyusutan, penilaian ulang ataupun akuisisi, di mana kalau misalkan arsip sudah tidak digunakan ataupun masih digunakan tapi sudah penggunaannya kurang, jadi disimpan di lembaga arsip, jadi tidak disimpan di tempat penyimpanannya gitu kan. Ataupun akuisisi, jadi kita misalkan arsip yang sangat bernilai tinggi diakuisisi ke ANRI sendiri gitu, arsip nasional ya, kita serahkan saja ke arsip nasional yang lebih mungkin mumpuni dalam melindungi arsip itu sendiri. Yang kedua mungkin pengkopian, jadi kita kalau misalkan diperlukan itu kita copy. Jadi kita duplikasi arsip tersebut dengan memperhatikan kaedah-kaedah dari arsip itu sendiri. Jadi tidak asal copy juga gitu. Yang ketiga mungkin kalau misalkan kita perlu ya kita pameran. Itu salah satunya gitu kan, teknik untuk ya agar masyarakat tahu ataupun ya apa saja sih arsip yang kita miliki gitu. Itu untuk yang non elektronik. Untuk arsip elektronik mungkin karena keusangan teknologi kita bisa alih mediakan. Terus juga kebutuhan untuk mereproduksi arsip elektronik juga ya mungkin salah satunya tadi saya sebutkan lah ya Mbak ya, dengan refreshing ataupun migrasi ke alih mediasi, migrasi ke media yang mudah ataupun yang terkini lah gitu ya. Jadi ya entah itu diupload di cloud, jadi ya salah satunya untuk preservasi, konservasi dan pemeliharaan itu arsip itu sendiri gitu kan. Ya tujuannya tidak lebih untuk memberikan parameter gitu kan, serta kriteria untuk memilih di antara alternatif teknologi dan mengevaluasi keberhasilan tindakan untuk melestarikan arsip itu sendiri gitu Mbak. Jadi jangan karena ini arsip ya sudah gitu kan terbengkalai gitu kan, kita simpan di mana saja, ntar kita asal nyimpan terus kita tidak punya duplikasinya ataupun kita tidak punya ya minimal soft filenya kalau misalkan ijazah gitu kan Mbak. Ntar kita kalau misalkan banjir hilang kita minta kemana gitu kan. Betul. Ya kalau misalkan ke instansinya ya agak ya mungkin prosedurnya bisa gitu kan, tapi mungkin
sulit, lama, memakan waktu. Akhirnya ya lambat lagi kalau misalkan kita mau jadi CPNS gitu kan. CPNS karena kita butuh urgent, ternyata hilang, kita nggak punya kopiannya, ya kita juga gitu yang rugi gitu, Mbak. Oke, itu tadi ya tujuannya ya. Nah, karena sudah di penghujung acara nih, Pak Aulia bisa diberikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, Pak? Iya, jadi kurang lebih untuk strategi dan strategi dan teknik pemeliharaan dan pengamanan arsip itu sendiri tidak lebih dari sisi infrastruktur, interior dan juga eksteriornya gitu kan. Dari interiornya sendiri, dari gedungnya, dari raknya itu harus sangat diperhatikan. Dan juga dari pengaturan suhu, tempat penyimpanannya, dan juga SDM-nya juga tidak asal saja gitu. Karena juga setiap SDM yang ada, khususnya arsiparis di sini SDM-nya ya, itu harus memiliki ilmu yang mumpuni. Jadi tidak semua tadi saya sebutkan yang bertanggung jawab gitu. Jadi semua arsiparis ini akan diberikan tanggung jawab tentang arsip tertentu gitu. Jadi tidak, karena ini itu arsip itu adalah apa ya, bisa disebut item atau informasi yang memiliki nilai lebih gitu kan. Jadi jangan sembarangan orang itu bisa mengaksesnya gitu. Itu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Aulia Nurdiansyah atas penjelasannya hari ini, yaitu tentang strategi dan teknik pemeliharaan dan pengamanan arsip. Terima kasih buat UT listeners yang sudah menyimak 1 jam tentang pembahasan hari ini. Untuk teman-teman dari Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial Ilmu Politik, juga ini adalah mata kuliah pemeliharaan dan pengamanan arsip. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada narasumber saya, Pak Aulia, dan terima kasih kepada kamu listeners. Semoga hari ini informasinya bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mari Sariana pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All.